Arista Novi Widiani, NPM 191100157. Di sini saya akan menyampaikan tugas individu yang saya dapat, yaitu role playing games, suatu tugas yang dimana kita harus berperan. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang seorang konselor melakukan proses konseling bersama konselor. Ikuti lanjutannya. Ananda Agnes, silahkan masuk. Silakan duduk. Kita kenalan dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Arista Novi. Mbak sendiri dengan siapa namanya Mbak? Saya Agnes. Tempat tanggal lahirnya? Jakarta 1 Januari 2000. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Agak sedikit ada masalah, kurang baik. Masalah apa itu? Sebenarnya kalau dibilang masalah kecil pun enggak, tapi menurut saya tuh bingung gitu loh mau ngadepinnya gimana kayak gitu. Jadi tuh adalah suatu ketika tuh permasalahan sama pacar saya. Nah itu tuh kan karena saya sibuk organisasi, kayak kurang waktu gitu, jadi kayak pacar saya tuh kayak sebenarnya saya udah izin, cuman karena saya sering izin jadi pacar saya nggak percaya gitu. Awalnya sih baik-baik aja, cuman kayak semakin lama kayak pacar saya tuh suatu saat beneran saya izin buat organisasi, terus suatu ketika kayak dijemput gitu loh. Nah ternyata karena dia nggak percaya makanya dia mau jemput. Nah mulai di situ saya di jalan tuh kayak ribut gitu soal kayak kok nggak ada waktu sama dia kayak gitu. Terus akhirnya karena sama-sama panasnya permasalahannya, nah saya memberi waktu buat pacar saya dan saya untuk kayak masing-masing dalam arti kayak nenangin diri, bukan arti kayak putus gitu. Nah tapi itu pacar saya nggak terima, dikiranya saya alasan aja buat itu tuh sama soal lain gitu. Nah saya tuh aman-aman aja waktu kayak kalau dia nggak ada kontak fisik, tapi kok semakin kesini semakin kayak awalnya narik-narik terus dorong-dorong kayak gitu, itu menurut saya tuh nggak benar gitu. Nah menurutnya tuh gimana, apa saya harus ngasih waktu lagi buat pacar saya untuk memikirkan, maksudnya memberi kesempatan lagi dengan ngobrolin baik-baik dengan dia, atau ini tuh termasuk toksik pacaran gitu, apa harus putus gitu. Saya bingungnya di situ. Jadi begini ya Mbak ya, mungkin dalam sebuah hubungan Mbak itu selalu terjadi permasalahan, yaitu permasalahannya curiga terhadap keputusan, bahkan motif orang lain, seperti halnya tidak percaya akan apa yang Mbak lakukan, kan seperti itu. Biasanya orang yang memiliki tipikal curigaan seperti itu kemungkinan sedang menderita jenis penyakit mental, yaitu paranoid personality disorder. Nah, gimana cara mengatasinya? Mbak bisa melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk bertemu seorang dokter kesehatan mental. Coba nanti Mbak bisa dibicarakan sama beliau bagaimana yang harus Mbak sama pacar Mbak itu lakukan. Nah, biasanya di situ ada faktor biologis dan psikologis, dan mungkin pacar Mbak itu memang terkena gangguan mental sehingga apapun yang Mbak sampaikan, apapun yang Mbak bicarakan itu tidak pernah dipercaya sama pacar Mbak itu. Menurut saya, jika memang seorang pasangan kok ada permasalahan dan dia sudah tidak mampu untuk menampung suatu masalah, ibaratnya kan seperti itu. Misalnya Mbak sendiri kok sudah tidak kuat dengan pasangan Mbak, dan mungkin pasangan Mbak melakukan kekerasan seperti halnya fisik ataupun yang lain, mungkin Mbak bisa meninggalkan pacar Mbak gitu. Karena buat apa sih Mbak terlalu istilahnya terlalu memegang erat pacar Mbak gitu, sedangkan pacar Mbak pun tidak bisa menghargai Mbak, kan seperti itu gitu. Jadi menurut saya sih kalau memang Mbak tidak mampu ya tinggalkan saja. Tapi jika Mbak mampu dan Mbak masih ingin bertahan, Mbak bisa kok pertahankan dan coba membawa pacar Mbak itu ke dokter, melakukan psikologis dan mungkin melakukan
sharing lah terhadap dokter itu kesehatan mental, nanti disampaikan nih pacar saya seperti ini, solusinya bagaimana, kan seperti itu. Nah mungkin itu karena dia juga orangnya memang tipikal orang yang satu, terkadang orang tersebut juga khawatir, kadang juga curiga itu karena mungkin dia sayang atau mungkin nggak mau kehilangan, kan seperti itu ya Mbak ya. Nah mungkin kalau itu bisa diubah sedikit demi sedikit ya mungkin bisa, tapi kalau hati Mbak dan jiwa Mbak mungkin udah nggak kuat, udah merasa aku udah aja lah nggak mau sama dia lagi, ya itu tergantung sama diri Mbak gitu. Menurut saya sih Mbak lebih baik enjoy lah dalam kehidupan Mbak. Mbak tetap mengikuti organisasi, Mbak tetap santai lah ibaratnya sama hubungan gitu. Jadi dia mau curiga seperti apa ya itu urusan dia gitu. Yang penting kan Mbak selalu memberi kabar, memberi waktu untuk chat sama dia, telepon sama dia, kan seperti itu. Nah kalau memang dia tidak bisa memberikan kepercayaan terhadap Mbak, ya sudah akhiri saja hubungan. Karena laki-laki tuh banyak kok Mbak, nggak cuma dia aja kan gitu Mbak. Jadi menurut saya lakukan hidup Mbak sebaik mungkin buat bahagia diri Mbak sendiri tanpa ketergantungan seorang pacar gitu. Kalau saran saya sih lebih baik coba dibilang baik-baik ya sama pacarnya, gimana maunya dan gimana enaknya. Kalau memang dia udah nggak ada kepercayaan sama sekali, ya udah lebih baik kan bisa gitu. Jadi Mbak nggak ada beban gitu, Mbak enjoy dalam melakukan kegiatan apapun, organisasi apapun, kan seperti itu begitu. Kalau semisal kan dia kan Mbak bilang ajaklah ke dokter kesehatan mental. Nah kan kalau kayak gitu kan kita kan harus berdua ke situ. Nah kalau misal saya bilang, saya sih berani aja buat cobain, yuk kayak kita ke dokter buat apa itu namanya, ngatur apa temperamen apa kayak ke emosionalan kita ke dokter buat gimana. Terus kalau misalnya dia merasa tersinggung, nah itu gimana Mbak? Ya kalau dia merasa tersinggung ya berarti di situ memang dia itu orang yang dia ingin dimengerti, namun dia tidak mudah memahami kita. Ibaratnya kayak Mbak menginginkan laki-laki Mbak itu yang terbaik buat Mbak, tapi di sisi lain di saat laki-laki Mbak itu diajak untuk periksa ke dokter, laki-laki Mbak itu merasa keberatan karena mungkin dia memang satu ya, kebanyakan orang itu terlalu banyak alasan, kayak orang tersebut nggak mau lah diajak ini, nggak mau diajak itu, kan kayak gitu. Nah di situ kalau memang dia nggak mau ya udah fine aja Mbak, nggak usah ajak dia, nggak apa-apa. Jadi biarlah dia berjalan semampu hidupnya dia. Kalau dia memang mau bertahan sama Mbak, ya Mbak bilang aja, kamu bisa nggak merubah diri kamu, tidak kasar, tidak hiperprotektif, tidak terlalu curigaan, kan seperti itu. Karena di sebuah hubungan itu kan harus ada saling kepercayaan, dimana seseorang itu memberi kepercayaan, jadi nggak terlalu curiga. Karena kalau curiga itu kita merasa menjadi beban, kayak gitu begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Segitu untuk saat ini cukup aja Mbak, soalnya udah ntar coba saya bilang ke pacar saya lagi buat apa ya, lebih jangan kayak protektif gitu. Mungkin kalau misal dari saya sendiri mungkin karena cuma omongan saya sendiri mungkin dia nggak percaya, atau enggak mungkin buat kedepannya nanti saya kasih apa ya, kontak teman saya seorganisasi biar dia tuh bisa tanya ke saya, ke teman saya gitu. Iya. Begitu aja Mbak. Oke. Jadi buat saya sih nggak usah terlalu dipikir Mbak, karena hidup itu kan lebih baik dijalani dengan enjoy lah, jangan terlalu terbebani dengan pacar. Nah, pacar kan juga belum ada ikatan. Ya memang sih kita ada komitmen, tapi di samping komitmen itu, kalau seorang pasangan kok dia salah satunya nggak bisa melakukan komitmen tersebut, kan sebuah hubungan pasti akan selesai kan, gitu ya Mbak ya.